Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah pemrograman website dan juga mobile. Ya, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki akhir pertemuan dari mata kuliah web dan mobile. Nah, sehingga di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknis pelaksanaan ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman web dan mobile ya. Untuk soalnya sendiri sudah saya posting di Google Classroom. Jadi teman-teman bisa cek di kelas pemrograman web dan mobile ini ya. Jadi di sini sudah saya posting untuk soal UAS-nya. Nah, nanti untuk petunjuk mengerjakan ada pada dokumen terlampir. Jadi teman-teman bisa download dokumen ini untuk melihat secara detail soal yang sudah saya sampaikan untuk mata kuliah web dan juga mobile. Baik, saya akan menjelaskan teknis untuk pelaksanaan ataupun mengerjakan eh, soal UAS dari pemrograman web dan juga mobile ya. Jadi di sini nanti teman-teman silakan membuat sebuah aplikasi sederhana yang berbasis mobile Android ya. Artinya nanti bisa menjadi aplikasi yang berekstensi .apk ya. Jadi nanti bisa diinstal di HP ya. Kemudian dokumentasikan langkah-langkah pembuatannya dalam bentuk laporan praktikum. Jadi step by step, langkah demi langkahnya ketika teman-teman membangun aplikasi ini, teman-teman dokumentasikan dalam laporan praktikum. Jadi di screenshot, kemudian dijelaskan ini tahapan apa, ini melakukan apa. Nah, nanti teman-teman jelaskan dalam bentuk laporan praktikum. Nah, untuk ketentuan tugasnya, teman-teman bebas untuk menggunakan editor apapun sebagai media untuk pembuatan aplikasi Android. Jadi tidak harus menggunakan Android Studio, pakai Cordova, jadi terserah teman-teman. Nah, yang penting output akhirnya, hasil akhirnya nanti aplikasi itu bisa menjadi aplikasi Android dengan ekstensinya .apk. Nah, kalau teman-teman cari di internet, di sini ada beberapa cara ya. Contohnya kayak ini bisa teman-teman membuat beberapa aplikasi Android tanpa memerlukan banyak coding ya. Contohnya di sini ada membuat aplikasi dengan jagel.id, dengan apperi.io, kemudian ada app mesin ya dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa coba cari di internet, browsing di situ cara membuat aplikasi APK sederhana. Ya, banyak ya tutorial-tutorial yang tidak mengharuskan kita untuk melakukan banyak coding dalam pembuatan aplikasi Android khususnya yang .apk. Nah, oke baik. Kemudian tugas ini dikerjakan berkelompok ya, maksimal dalam satu kelompok itu 5 mahasiswa. Ya, karena untuk tugasnya ini kan ada pembuatan laporan praktikum juga. Jadi nanti bisa dibagi siapa siapa yang bertugas untuk membuat aplikasinya, siapa yang bertugas untuk mendokumentasikan menjadi laporan praktikum. Nah, jadi teman-teman bebas memilih mau membuat tema ataupun judul untuk aplikasinya apa, tetapi tidak boleh sama ya antar kelompok. Ya, ini kan kurang lebih mahasiswanya ada 18 ya. Kemungkinan kalau dibagi bisa menjadi 4 kelompok lah nanti ya. 4 kelompok, otomatis 4 kelompok ini nggak boleh sama judulnya. Misalkan kelompok pertama membuat aplikasi untuk pengenalan hewan ya atau pengenalan buah-buahan ya dengan menggunakan ekstensi .apk sebagai media pembelajaran untuk anak-anak TK. Nah, berarti nanti kelompok yang lain juga nggak boleh sama. Ya, konsepnya sih boleh sama, tetapi secara isi ataupun konten nggak boleh sama. Ya, itu yang nggak boleh sama antar kelompok. Kemudian untuk laporan praktikum ini terdiri dari halaman sampul dan isi laporan. Jadi nggak perlu pakai pendahuluan, pembahasan, penutup, nggak perlu. Jadi langsung cukup cover ya, cover yang berisi logo, kemudian nama kelompok. Nah, kemudian halaman selanjutnya langsung saja masuk ke isi dari laporan praktikumnya. Jadi langkah yang pertama ngapain? Misalkan langkah pertama harus mendownload aplikasi ini. Nah, maka sampaikan di situ di dalam laporan praktikumnya. Jadi di screenshot kalau ada websitenya, kemudian kalau ada tampilannya di screenshot,
dijelaskan di bawahnya tahap ini ngapain ya. Oke, kemudian laporan ini dikerjakan dalam kertas A4 dan dikumpulkan dalam format PDF. Ya, jadi nanti hasil akhirnya di save as menjadi PDF ya. Kemudian tugas dikumpulkan dalam format WinRAR atau arsip ya. Ya, kemudian yang kita masukkan ke dalam arsip ini nanti ada laporan praktikum dan ada aplikasi Android-nya yang sudah dalam format APK. Ya, jadi ada dua file nanti ya, file laporan dan file aplikasi Android-nya. Ya, otomatis dua aplikasi ini di WinRAR jadikan satu atau WinZip, nanti dikirimkan di Google Classroom. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, nanti di Google Classroom maksimal tanggal 25 Juni. Nah, sekarang kan masih tanggal 14 Juni, jadi masih lama waktunya, 25 Juni pukul 23.59. Oke, jadi itu ya teman-teman terkait dengan teknis untuk mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah pemrograman web dan juga mobile. Nah, ini berlaku untuk teman-teman di kelas TI ya, maupun di kelas D3 ya. Dan nantinya ini juga berlaku bagi teman-teman di kelas karyawan ya. Jadi ini berlaku untuk semua kelas yang saya ajar mata kuliah pemrograman web dan juga mobile, baik itu teman-teman D3, teman-teman TI, ya, kemudian teman-teman kelas karyawan. Nah, ini kebetulan khusus yang teman-teman reguler yaitu yang TI dan D3, karena D3 kan jumlahnya sedikit mahasiswanya, maka nanti bisa bergabung kelompoknya dengan kelas TI ya. Karena biasanya kalau kita ngajar kan jadi satu ruangan ya, jadi satu kelas antara yang TI dengan yang D3. Begitu juga untuk kelas karyawan yang mungkin jumlah mahasiswanya nanti kurang lebih ada 5 atau 6. Nah, itu nanti bisa membentuk kelompok ya, kelompoknya disesuaikan. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itu untuk tugas UAS mata kuliah pemrograman web dan juga mobile. Silakan dikerjakan dan nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup atau bisa WA pribadi ke nomor saya, nanti akan kita diskusikan sama-sama. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.